Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Hidayat. Saya dari kelas Biologi 2 akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Karya Tulis Mahasiswa. Untuk mengefektifkan waktu, maka saya akan memulainya. Bukti-bukti hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa kualitas berbahasa Indonesia golongan terdidik termasuk di sini mahasiswa dan sarjana masih cukup rendah. Dalam penelitiannya tentang penggunaan bahasa tulis mahasiswa calon sarjana menunjukkan bahwa para mahasiswa itu masih banyak membuat kesalahan, mulai dari kesalahan tata kalimat, penyusunan paragraf, ejaan, sampai dengan pembentukan kata. Tanda wacana yang dapat digunakan yaitu pertama, tujuan penelitian. Yang kedua, kajian teori meliputi. Yang pertama, analisis wacana sebagai pendekatan penelitian bahasa. Yang kedua, struktur wacana. Yang ketiga, aspek-aspek keutuhan wacana. Dan ada juga yaitu metodologi penelitian. Setiap contoh yang dimuat diberi komentar baik dari segi ketepatan maupun dari segi kesalahan pemakaiannya dalam bentuk memberikan usulan perbaikan. Data yang diperoleh dideskripsikan dan digolongkan berdasarkan tipe-tipe penanda wacana yang ada. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini termasuk penelitian dengan deskriptif analitis. Pemakaian hanya sebuah belum juga dapat dipastikan bahwa munculnya itu merupakan suatu kebetulan karena kebutuhan pemakaian memang demikian. Di samping itu, pengamatan yang dilakukan hanya terbatas. Pertama yaitu ada tujuan penelitian bertujuan untuk menjelaskan ketepatan penggunaan penanda wacana oleh pro mahasiswa dalam karya tulis yang terdiri dari mahasiswa jenis tarbiyah dan syariah, dan mendaftarkan dan mengklasifikasikan penanda wacana yang digunakan oleh para mahasiswa dalam karya tulis yang terdiri dari mahasiswa jurusan tarbiyah. Yang kedua itu kajian teori. Kajian teori meliputi analisis wacana sebagai pendekatan penelitian. Penggunaan metode analisis wacana dalam pengajuan bahasa semakin terasa pentingnya mengingat bahwa tataran bahasa yang tertinggi bukanlah kalimat melainkan wacana. Yang kedua itu struktur wacana. Struktur wacana dibangun oleh komponen-komponen yang terjalin dalam suatu organisasi. Yang kedua itu aspek-aspek keutuhan wacana. Wacana yang utuh ialah wacana yang lengkap, yaitu mengandung aspek-aspek yang terpadu dan menyatu. Aspek-aspek itu menurut Mulyana ialah kohesi, koherensi, topik wacana, aspek leksikal, aspek gramitasi, aspek fondosis, dan aspek semantik. Beberapa aspek pengatur wacana yang disebutkan di atas dapat dikelompokkan ke dalam dua unsur, yaitu kohesi dan unsur koherensi. Yang kedua di sini menjelaskan metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kalimat, khususnya pendekatan analisis wacana. Jadi alat utama penelitian ini ialah peneliti sendiri. Data penelitian ini berkaitan dengan suatu gejala kebahasaan yang sifatnya alamiah. Artinya, data yang dikumpulkan berasal dari lingkungan nyata dan situasi apa adanya. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hal ini disebabkan oleh karena data yang terkumpul dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif. Yang kedua itu penggunaan penanda wacana. Berdasarkan data penelitian, jenis-jenis keterpaduan yang digunakan oleh para mahasiswa dalam skripsi mereka yaitu pengulangan leksikal, transisi, substitusi, pernyataan kembali, pembentukan contoh, kata-kata penghubung, referensi, peranggapan,
pelepasan, sebab akibat, alasan, penambahan, proverba, fiksis, antonimi, alternatif, kuatumpuan, simpulan, kontras, dan pengunduran. Dalam laporan penelitian deskriptif yaitu disajikan di bawah ini untuk melihat ketepatan penggunaannya, di samping sebagai bukti penggunanya. Yang pertama itu pengulangan leksikal. Pengulangan leksikal dalam wacana karya tulis mahasiswa ada yang tepat dan ada yang pula tidak tepat. Yang kedua yaitu transisi. Penanda transisi juga lazim digunakan dalam mahasiswa untuk dalam wacana karya tulis ilmiah. Yang ketiga yaitu substitusi. Selain pengulangan leksikal dalam penanda transisi, bentuk substitusi juga sering digunakan oleh mahasiswa dalam wacana terkait karya tulis mahasiswa. Yang kedua, yang keempat yaitu pernyataan kembali. Pemakaian pernyataan kembali dalam bentuk dengan kata lain dapat dinilai tepat, namun demikian konteks kalimat pertama sebenarnya memuat pernyataan tentang hakikat perkawinan, sehingga pada kalimat kedua yang dimarkai oleh kohesi pernyataan kembali dengan kata lain. Yang kelima yaitu syarat. Kalau dilihat dari kata frase, maka hubungan itu diantarakan oleh frase transisi. Yang dikurang diisi ialah diselesaikannya subjek pada klausa. Yang keenam yaitu kata penghubung. Kata penghubung yaitu sedangkan untuk memulai suatu kalimat haruslah berpasangan dengan frase apalagi dalam bentuk sedangkan. Yang ketujuh yaitu peranggapan. Tata cara penyelenggara perkawinan dalam logika penulisan itu tentulah menunjuk pada kaidah sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Karena itu pemakaian kaidah yang diperanggapan dengan frase tata cara penyelenggaraan perkawinan ini dapat dinilai tepat. Yang ke-8 yaitu pelesapan. Bentuk penanda wacana lainnya yang digunakan oleh mahasiswa dalam wacana karya tulis ilmiah ialah jenis pelesapan. Sekian dari presentasi saya, lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.